warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini pertemuan keberapa ya? Sambil Anda mengisi daftar hadir di e-learning, yang pastikan bahwa kehadiran real saudara justru di Zoom ini ya. Di e-learning tetap Anda mengisi daftar hadir. Seperti biasa pada diskusi kali ini ya, kita lakukan untuk topik apa? Topiknya kedudukan dan fungsi ya? Ya betul Pak. Ya, kedudukan, fungsi dan hukum Pak. Ya, kedudukan dan fungsi dan hukum bahasa Indonesia ya. Kepada kelompok 2 untuk kelompok yang membahas tentang ini seperti biasa, pertama presentasi, kemudian tanya jawab, pertanyaan dengan 2 sesi. Sesi pertama 3 penanya, sesi kedua 3 penanya, kemudian kita simpulkan dan kita bahas bersama-sama. Kalau kelompok 2 sudah siap, mulai saja. Anda presentasi lebih kurang berkisar sekitar 10-15 menit. Dan moderator dari kelompok 2 juga. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Zainal Mari dari program Teknik Elektro. Pada siang hari ini, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Irtiza, Syifa Kamila, Abdullah Sami, Zainal Mari, dan Ahmad Zaki Muzaffar akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema kedudukan, fungsi, dan kekuatan hukum bahasa Indonesia. Pada saat kami presentasi, diharapkan memfokuskan mata terhadap presentasi yang kami sampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, Anda dapat menanyakan kepada kami pada saat akhir presentasi. Dan sebelum mengawali presentasi kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan secara bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Baiklah, untuk materi hari ini akan dijelaskan oleh Irtiza. Saudari Irtiza, waktu dan tempat dipersilakan. Slide selanjutnya. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai 2 kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia diantaranya adalah fungsi untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Pernyataan itu tidak saja merupakan pengakuan berbahasa satu, tetapi merupakan pernyataan tekad kebahasaan yang menyatakan bahwa kita bangsa Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ini berarti pula bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan RI atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Bab 15 Pasal 36 UUD 1945 menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia.
Sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara, seperti dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Fungsi Baiklah, bahasa untuk Indonesia akan dilanjutkan oleh Abdullah Sami. Fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat penghubung tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Fungsinya sebagai bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan kebangsaan adalah bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Fungsi dari lambang identitas nasional adalah yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Di dalam fungsinya, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya sendiri sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Yang ketiga, alat perhubungan antar warga, antar daerah, antar budaya. Bahasa Indonesia memiliki peran yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang, sosial budaya, dan bahasa yang tidak perlu dikhawatirkan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya yang pertama bahasa resmi kenegaraan. Maksudnya dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dari kenegaraan adalah bahwa bahasa Indonesia dipakai di dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Yang kedua, bahasa penghantar dalam pendidikan. Fungsi bahasa Indonesia sangat vital bagi pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kecuali pada daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya. Yang ketiga, alat perhubungan pada tingkat nasional. Dalam hal ini, fungsi bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi, timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di dalam hubungan ini, fungsi bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan masyarakat membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan daerah. Selanjutnya, hukum bahasa Indonesia dibacakan oleh Zaki. Hukum bahasa Indonesia. Kekuatan hukum yang terkait kedudukan, pembinaan, dan pengembangan bahasa Indonesia adalah status bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Hal ini ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, tindakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia juga merupakan tindak lanjut sebagai status bahasa Indonesia sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional. Hal ini pertama kali disepakati dalam Kongres Pemuda kedua. Pada perkembangannya, bahasa Indonesia kemudian disepakati secara hukum menjadi identitas nasional kita dalam ketetapan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan. Literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan eksistensi dan prospek peraturan undang-undang dalam sistem norma hukum negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu. Undang-Undang tentang Bahasa telah terlaksana walaupun belum sempurna. Sebagai lambang kebanggaan nasional bahasa Indonesia telah
mengungkapkan dari berbagai segi perwujudan terhadap bahasa Indonesia dalam bentuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kepedulian mereka merasa memiliki dan rasa bertanggung jawab terhadap bahasa Indonesia dan dalam berbahasa Indonesia sudah dimiliki. Peran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bahasa terhadap penggunaan bahasa Indonesia diantaranya sebagai dasar hukum penggunaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, peran undang-undang tersebut dapat memberikan penguat di dalam masyarakat bahasa Indonesia di tengah pengaruh global yang masuk ke dalam masyarakat bahasa Indonesia di Indonesia. Masyarakat Indonesia sudah menanamkan fungsi bahasa Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada kegiatan formal walaupun belum seutuhnya. Nah. Baiklah, terima kasih. Sebelum saya menutup presentasi hari ini, saya akan membuka sesi pertanyaan terlebih dahulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand, sebutkan nama, NIM, dan kelompok. Baik, untuk Helini Ramadhani, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Ramadhani dengan NIM 113. Saya mau bertanya, tadi kan sudah dibahas bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan, di mana bahasa Indonesia telah menjadi tingkat nasional maupun persatuan yang ada di negara Indonesia ini kan. Nah, kita ambil dari sisi garis kecil saja. Di negara Indonesia ini masih banyak orang-orang yang menggunakan bahasa daerahnya. Karena apa? Karena mereka sebut itu bahasa dari adat mereka. Dari garis kecilnya kita ambil di universitas, maksudnya di tempat kuliah, masih ada teman-teman kita yang menggunakan bahasa daerahnya. Mungkin logatnya itu telah terbiasa katanya. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana cara kita sebagai mahasiswa untuk bukan membuat sih, maksudnya tuh mengajari atau bukan jenis mengajari juga sih, maksudnya tuh mengajak teman-teman kita yang terbiasa menggunakan bahasa daerahnya atau bahasa adatnya untuk mulai berbahasa Indonesia, tapi tidak melupakan bahasa atau adat daerahnya tersebut kayak gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudari Helini Ramadhani. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, silakan raise hand. Permisi. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvani Sandra Nuranda. Saya ingin menanyakan pada kelompok 2 mengenai, menurut pendapat kalian, mengapa pemerintah membuat suatu undang-undang mengenai peraturan berbahasa Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk jawaban dari pertanyaan saudari tadi, mohon untuk ditunggu waktunya sebentar. Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan kedua akan dibacakan oleh Ahmad Zaki Muzaffar. Baiklah, untuk pertanyaan kedua, yaitu pertanyaannya adalah mengapa pemerintah membuat undang-undang dasar untuk berbahasa Indonesia. Baik, jadi undang-undang ini dibuat untuk memotivasi kita yang bangsa-bangsa Indonesia ini kan beragam ya bahasa-bahasanya. Jadi undang-undang ini dibuat untuk memotivasi kita untuk kita berbahasa Indonesia karena tidak semua orang saling mengerti apa yang mereka bicarakan karena bahasanya yang berbeda-beda. Jadi undang-undang ini
Intinya itu dibuat untuk kita berbahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu dan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Apakah sudah jelas, Saudari Silvani? Sudah jelas, tapi apakah misalnya kalau suatu bangsa itu tidak menggunakan bahasa Indonesia gimana ya? Itu ada peraturannya atau apa ada larangannya gitu? Ada hukum gitu? Coba menurut pendapat dari kelompok 2. Mohon tunggu ya. Mungkin ada teman yang lain bisa menjawab dari pertanyaan Silvani Sandra. Boleh saya membantu kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan Silvani? Baik, terima kasih Helini Ramadhani di waktunya dipersilakan. Oke, kepada Silvani boleh diulang pertanyaan tadi karena aku sedikit bingung. Misalnya dalam suatu negara kan negara Indonesia gitu ya, nah itu melanggar undang-undang tersebut, tidak menggunakan bahasa Indonesia. Apakah ada hukuman yang mengecam hal tersebut? Terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Silvani. Kalau untuk jenis hukuman itu nggak ada ya. Karena apa? Karena ya itu hanya sebatas undang-undang di mana kita harus menaati setiap peraturan yang ada di undang-undang. Tapi kalau kita melanggar itu tidak terlalu dapat hukuman. Karena apa? Karena nggak ada sanksi atau bisa dipenjarakan, nggak ada. Hanya undang-undang saja bahwa kita wajib. Itu adalah sebagian dari kewajiban warga negara Indonesia, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, teruntuk juga bahasa Indonesia juga dapat kita gunakan sebagai materi pelajaran. Nah, karena itu bahasa Indonesia termasuk dalam undang-undang kayak gitu. Kasih. Apakah udah jelas ataukah ada yang perlu saya tambahkan lagi? Sangat jelas. Makasih, Amin. Oke, sama-sama. Baik, untuk teman-teman yang lain, ada yang mau ditambahkan? Baik, pertanyaan nomor 1, mohon ditunggu ya, karena masih kami siapkan. Baiklah, untuk pertanyaan nomor 1 dari Helini Ramadhani akan dijawab oleh Ahmad Zaki Muzaffar. Ahmad Zaki Muzaffar, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, pertanyaan 1 dari Helini tadi, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa mengajak teman-teman yang terbiasa menggunakan bahasa daerah untuk mulai bahasa Indonesia, tapi tidak lupa dengan bahasa daerah tersebut?
Jadi kita sebagai mahasiswa ini kan sudah banyak acara-acara organisasi dan lain-lain. Kita sudah mendalami eh, untuk menggunakan bahasa yang tidak digunakan sehari-hari di masyarakatnya, menggunakan bahasa yang formal. Jadi untuk mengajak mahasiswa-mahasiswa yang lain itu mungkin bisa kita bantu dari organisasi, bisa kita beritahu apa gunanya kita menggunakan bahasa formal dan bukan bahasa daerah sehari-hari. Tetapi kita juga tidak boleh memaksa mereka untuk menggunakan bahasa daerah sehari-hari pada saat pada saat kita tidak melakukan aktivitas yang bersifat formal seperti misalnya kita lagi ngumpul bareng itu kan nggak apa-apa pakai bahasa daerah sehari-hari. Mungkin kita bisa saling mengenal juga saat mereka menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi untuk kita mengajak mereka eh, berbahasa Indonesia itu kita memberitahunya melihat dari sitkon ya. Misalnya kita sedang presentasi seperti ini kan kita pakai bahasa Indonesia. Misalnya kita sedang ada acara formal dari organisasi-organisasi mahasiswa lain kan kita pakai bahasa Indonesia. Jadi intinya untuk menjawab pertanyaan Helini tadi, kita melihat sitkon untuk memberitahu dan mengajak teman-teman lain untuk menggunakan bahasa Indonesia. Dan sifatnya itu tidak boleh memaksa. Apakah Saudari Helini sudah jelas? Baiklah, sepertinya sudah sedikit jelas ya. Ada teman lain yang mau nambahin? Apakah ada yang mau nambah? Teman-teman yang lain? Bila tutur kata saya kurang jelas. Baiklah, terima kasih untuk Ahmad Zaki Muzaffar. Baiklah, kami akan membuka pertanyaan kedua. Silakan yang mau bertanya, silakan raise hand. Baik, untuk Saudara Muhammad Naufal, waktu di tempat, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih pada kelompok 2 telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Pertanyaannya itu, bagaimana cara kita memberitahu dan mengajarkan cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai KBBI dan PUEB, yang dimana pada zaman sekarang ini banyak sekali masyarakat menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baik dan benar. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Muhammad Naufal. Untuk pertanyaan kedua, silakan Saudara Reynaldo. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat siang semua. Terima kasih kepada kelompok 2 telah memberikan kesempatan untuk saya. Saya ingin bertanya, kan zaman sekarang kan ada namanya bahasa gaul ya, yang sering dipakai anak muda untuk berkomunikasi sama lain. Nah, bahasa gaul ini biasanya bahasa Indonesia yang sering disebut atau kata-katanya tidak baku. Bagaimana menurut kelompok 2 penggunaan bahasa gaul tersebut? Bukan bahasa Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Reynaldo. Untuk waktunya mohon tunggu kami menjawab. Untuk Saudara Reynaldo boleh diulang pertanyaannya? Sekarang kan banyak yang menggunakan bahasa baku, bahasa baku bukan bahasa Indonesia, apalagi di kalangan muda gitu. Menurut kelompok 2 itu penggunaan bahasa gaul itu bagaimana gitu? Bagaimana gitu? Mohon maaf, Renaldo itu mic-nya agak putus-putus. Jadi mungkin pertanyaannya boleh diketik saja di kolom chat. Mic-nya agak putus-putus tadi. Jadi agak kurang jelas. Oh, udah jelas belum? Halo? Halo? Coba baca kalimat. Tadi waktu kalimatnya panjang-panjang jadi agak potong-potong. Oh iya. Zaman sekarang kan anak muda kan banyak menggunakan bahasa gaul, bukan bahasa Indonesia. Apalagi di media sosial. Menurut pendapat kelompok 2 itu bagaimana penggunaan bahasa gaul bukan bahasa Indonesia di kalangan anak muda? Terima kasih. Baiklah, terima kasih.
Baiklah, untuk pertanyaan 1 dari Saudara Muhammad Naufal akan dibacakan oleh Ahmad Zaki. Ahmad Zaki, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, tadi pertanyaan dari Muhammad Naufal. Bagaimana cara kita mengajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Baiklah, menurut kami untuk mengajak teman-teman kita untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan KBBI, itu pertama kita juga harus tahu bahasa yang benar itu sendiri. Jadi kita harus juga rajin baca KBBI untuk mengoreksi teman-teman yang salah, supaya kita tidak salah juga mengajarkan mereka. Untuk membenarkan, mengoreksi mereka sendiri itu menurut kami kalian harus sifatnya tidak maksa. Jadi sifat mengajaknya itu asik. Jadi gimana ya? Bego bukti gimana? Itu yang soalnya. Zaki, kalau nggak salah tadi pertanyaannya di masyarakat juga, bukan teman-teman? Oh, di masyarakat juga ya? Ya. Oke, bentar. Oke, sebentar ya. Baiklah, sebelum saya menjawab, apakah ada teman-teman yang ingin membantu jawab? Tidak ada, oke. Oke, boleh saya membantu dijawab? Silakan untuk Saudari Helini Ramadhani. Tadi pertanyaan siapa ya? Dari Naufal kalau nggak salah. Dari Naufal, ya benar. Naufal, boleh pertanyaannya diulang lagi biar saya bisa cermat pertanyaan dari Naufal? Boleh. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara kita memberitahu dan mengajarkan cara berbahasa Indonesia sesuai KBBI dan PUEB?
yang dimana pada zaman sekarang ini banyak sekali masyarakat menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baik dan benar. Oke. Disitulah pentingnya komunitas, di mana komunitas yang ada di mahasiswa kayak gini, pertama kita harus ada sosialisasi. Bukan sosialisasi untuk seluruhnya, misalkan beberapa tempat nih, kita ajak seminar atau bisa dengan cara sharing, di sana kita bisa memberitahu kepada orang-orang bahwa bahasa Indonesia yang benar itu bisa loh dicari dengan cara di Google atau bisa di kamus, mungkin juga bisa dipelajari dengan kita berkomunikasi sesama antar organisasi juga bisa. Nah, yang terpenting itu kalau untuk dalam masyarakat, kita sebagai mahasiswa juga untuk menerapkan bahasa Indonesia itu di lingkungan masyarakat. Karena dari kita juga bisa mengajak orang-orang untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, terus yang terpenting juga sosialisasi. Ya, yang terpenting itu bisa kita adakan seperti sosialisasi kepada lingkungan masyarakat dengan membuat seminar tentang bahasa, apa pentingnya bahasa, dan menjelaskan bahasa Indonesia yang dan benar itu bagaimana. Seperti itu. Apakah sudah jelas, Noval? Menurut saya, kalau mencari itu semua orang pasti bisa. Yang saya tanyakan ini, bagaimana sih cara membiasakan masyarakat Indonesia ini untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar? Oke, untuk dalam hal membiasakan diri ya? Iya, cara membiasakan berbicara yang baik dan benar. Setiap orang itu nggak bisa kita atur dari diri kita, nggak itu. Karena apa? Karena rambut memang sama hitam, tapi perilaku orang berbeda-beda. Nah, dari situlah kita mulai dari diri kita sendiri, di mana kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi, baik itu sama teman, bersama keluarga, maupun orang lain seperti itu. Mungkin dari kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, orang bisa, oh begini loh bahasa Indonesia yang benar tuh, ternyata aku kemarin salah. Nah, dari situ kita mengingatkan orang, tapi kita tidak menuju orang itu bahwa dia salah dalam berbahasa, enggak, gitu. Apakah suara saya itu kecepatan atau gimana? Bisa dimengerti nggak oleh Noval? Mungkin bisa. Udah cukup. Oke, terima kasih. Zainal, kembali lagi ke kamu ya. Baik, terima kasih untuk saudari Helimi Ramadhani. Mungkin teman yang lain ada yang mau ditambah? Baik, mungkin tidak. Untuk pertanyaan kedua dari saudara Reynaldo akan dijelaskan oleh Irtiza Siva Kamila. Oke, tadi dampak bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Kan ini seiring berjalan perkembangan zaman semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Dalam penggunaan tatanan bahasanya, penggunaan bahasa gaul pada kalangan remaja membawa pengaruh yang kurang baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bahasa nasional, karena banyak juga orang yang kurang tahu bahasa gaul itu sendiri. Apakah jelas, Rinal? Mohon maaf sekali, bisa diulang sekali lagi. Jaringan salah, maaf ya. Ya, dengan seiring berjalannya waktu kan banyak juga yang mengganti bahasa Indonesia dengan bahasa gaul. Nah, dampak bahasa gaul ini terhadap di kalangan remaja itu dampaknya kurang bagus karena bahasa gaul ini mengganti bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Karena banyak juga orang yang belum tentu mengerti bahasa gaul itu sendiri yang dipakai dengan bahasa Indonesia. Apakah jelas? Jelas. Jadi tanya sekali lagi ya, cara menurut kelompok 2 itu cara kita untuk membiasakan anak-anak berbahasa Indonesia dan bukan menggunakan bahasa gaul. Saudara Ray, boleh diulang lagi pertanyaannya? Putus-putus lagi mic-nya. Kan tadi kan menurut kelompok 2 kan kurang baik ya, karena penggunaan bahasa gaul itu bisa merubah penggunaan bahasa Indonesia menjadi berkurang ya. Jadi menurut kelompok 2 itu bagaimana cara mengajak anak muda itu tuh untuk berbahasa Indonesia secara baku, bukan menggunakan bahasa gaul. Oke, terima kasih.
Baik, Saudara Renaldo, untuk pertanyaan kami pikirkan terlebih dahulu. Baiklah, untuk Saudara Rinaldo, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Jadi, seperti yang dikatakan Saudari Helini tadi, untuk mengajak teman-teman dan yang lain itu susah ya, karena kalau kita memaksakan, mungkin kena norma sosial gitu kan, mungkin dijauhi oleh teman. Jadi, mungkin kita biasakan dari untuk menimba ilmu diri kita sendiri dalam bahasa Indonesia dulu. Jadi, misalnya kita melakukan konversasi dengan teman kita ya, mereka menggunakan bahasa gaul, kita menggunakan bahasa baku. Kalau kita menggunakan bahasa baku dan mereka menggunakan bahasa gaul kan mungkin agak rasa canggung kan ya. Jadi saat kita menggunakan bahasa baku itu mereka bisa mendengarkan dan mengetahui bagaimana bagaimana bahasa Indonesia itu yang benar. Jadi jadi intinya dari kita sendiri. Karena untuk memaksakan orang lain untuk menghilangkan kebiasaan mereka untuk menggunakan bahasa gaul itu sulit ya. Baiklah, apakah sudah jelas, Saudara Rinaldo? Oke, terima kasih atas penjelasan yang jelas dan luar biasa. Terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Baiklah, sepertinya tidak ada yang ingin menambahkan. Saudara Zainal? Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Saudara Ahmad Zaki. Dan terima kasih juga atas pertanyaan dari Renaldo Meva Prawira. Baiklah, untuk sesi ketiga kami akan membuka lagi pertanyaan. Silahkan raise hand bila ingin bertanya. Ini sesi terakhir channelnya? Siap, Pak. Baik, Pak. Ya. Mungkin ada yang bertanya atau kurang paham, silakan raise hand. Baiklah, mungkin tidak ada lagi yang bertanya. Izin bertanya. Baik, silakan untuk Saudari Silvani. Waktu dan tempat dipersilakan. Menurut kalian kedudukan bahasa Indonesia itu seberapa penting sih? Terima kasih. Cukup satu saja ya, Jana. Baik, Pak. Ya. Fani, pertanyaan tadi apa ya? Oh iya,
Seberapa penting menurut kalian mengenai kedudukan bahasa Indonesia? Baik, mungkin pertanyaan dari Silvani akan dijawab Ahmad Zaki Muzaffar. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan Silvani tadi, yaitu pertanyaannya seberapa penting kedudukan bahasa Indonesia. Seperti yang kami jelaskan pada presentasi tadi, bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia diantaranya adalah untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan dan bahasa Indonesia. Pernyataan itu bukan hanya pengakuan ya, pengakuan bahasa satu ya, jadi merupakan tekad kita, tekad kebahasaan yang menyatakan bahwa kita itu bangsa Indonesia. Jadi kedudukannya itu sangat penting karena itu merupakan identitas kita dan alat komunikasi kita untuk berkomunikasi dengan bangsa-bangsa Indonesia yang lain. Apakah Saudari Silvani sudah jelas? Terima kasih atas jawabannya. Baiklah, mungkin ada teman yang ingin menambahkan? Baiklah, sepertinya sudah jelas ya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Ahmad Zaki dan terima kasih untuk Saudari Silvani Sandra atas pertanyaannya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Izin Zainal, mic-nya masih di unmute. Oh, maaf, kepencet. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas ketenangan Anda dan dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Kasita Zainal sebagai moderator. Ya. Mohon kepada peserta diskusi yang lain tetap fokus dalam perkuliahan kita. Perhatikan ya. Yang lain. Halo. Masih dalam forum ini? Halo Pak. Halo Pak. Kita mulai membahas tentang materi hari ini. Saya tertarik dengan apa yang ditanyakan pada pertanyaan terakhir tadi, bagi seberapa penting kedudukan. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat kedudukan bahasa Indonesia, sebelum dipilah menjadi kedudukan bahasa Indonesia, dilihat dari fungsinya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, sebenarnya kedudukan bahasa Indonesia itu luar biasa. Ya, ditempatkan oleh negara, ditempatkan oleh pemuda, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Ya, begitu pentingnya. Seperti yang saya jelaskan pada perkuliahan minggu yang lalu tentang sejarah bahasa Indonesia, bahwa bahasa Indonesia masuk dalam butir ketiga kesepakatan pemuda sebagai alat perjuangan menuju Indonesia merdeka. Dari mulai penamaan, dari mulai kesepakatan dari mana bahasa, dan seterusnya, sehingga disepakatilah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kemudian setelah Indonesia merdeka, ya, bahasa Indonesia dimasukkan dalam salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu luar biasa betapa pentingnya kedudukan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi kita sebagai bangsa yang mempunyai identitas tadi. Nah, kemudian dijabarkan lagi dalam kedudukan dan fungsinya, ya, fungsi sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kemudian dikuatkan lagi, ya, dikuatkan lagi apa di Undang-Undang tadi nomor 24 kalau tidak salah ya, 24 tahun 2009, ya, kedudukannya dikuatkan lagi dalam Undang-Undang nomor 24
dalam pembahasan bersamaan dengan lambang-lambang negara yang lain, maksudnya lambang negara Garuda Pancasila, kemudian bendera dan bahasa. Ya. Nah, ketika lambang ini misalnya Garuda Pancasila kan sekedar lambang, paling-paling ditempel, betul enggak? Ya. Ada di situ ditempel lambang Garuda Pancasila, ada butir-butir Pancasila ya. Ada di bawahnya ditulis, paling-paling ditulis Bhinneka Tunggal Ika, ya seperti itu saja. Ya. Kemudian bendera, ya bendera sebagai simbol, ya sebagai simbol suatu negara yang mempunyai bendera merah putih yang dipasang di kantor-kantor, di rumah atau perayaan hari besar yang lain. Ya penggunaannya terbatas itu. Tapi bahasa Indonesia luar biasa menggunakannya sebagai alat apa? Sebagai alat komunikasi. Kita sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dapat dibayangkan saudara kalau misalnya kita tidak mempunyai bahasa nasional, tidak mempunyai bahasa persatuan, tidak mempunyai bahasa negara. Betapa kacaunya kita. Ya. Nah, inilah penting mengapa dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar, kemudian dibuat undang-undang berikutnya sebagai panduan kita dalam kehidupan kita berkomunikasi menggunakan bahasa sebagai alat pengantar. Nah, itulah yang penting. Ya, bahwa kedudukannya sangat penting. Ya, dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara sebagai alat komunikasi. Itu ya. Nah, kita harus bangga ini. Oleh sebab itu dalam fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional situ dikatakan lambang kebanggaan nasional. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai bahasa nasional. Bahasa Indonesia, negara lain tidak punya. Seperti saya sebutkan, Amerika tidak. Kebanggaannya apa dari sisi bahasa? Coba apa kebanggaan Amerika dari sisi bahasa? Tidak ada. Ya. Negara superpower yang begitu hebatnya itu dari sisi bahasa tidak punya kebanggaan dia. Betul tidak? Betul. Amerika itu dari sisi bahasa mereka tidak punya kebanggaan. Ketika menyebutkan bahasa maka negara lain disebutkan. Apa bangganya? Dan banyak negara yang seperti itu. Australia, New Zealand, bahkan Malaysia sendiri sebutkan bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Nah, oleh sebab itu yang pernyataan pertama tentang bahasa Indonesia sebagai kebanggaan nasional itu. Ya. Berikutnya apa? Ada di betul tidak? Yang kedua itu sebagai identitas nasional ya. Tadi ada betul ya kelompok 2? Iya, Pak. Ya, sebagai identitas nasional. Identitas apa? Sebagai jati diri bangsa. Bahasa itu adalah jati diri bangsa. Sama dengan saudara, ya nama itu adalah jati diri. Ciri-cirinya. Misalnya si Zainal tadi pakai kacamata, putih, tinggi, berat sekian. Nah, itulah kira-kira ditandai oleh apa? Salah satunya adalah bahasa tadi. Kalau kita kan mungkin kalau bahasa Indonesia salah satu cirinya apa? Misalnya benderanya merah putih, lambang negaranya Garuda Pancasila, bahasanya bahasa Indonesia kan. Itulah identitas kita. Ya. Dan tahu tidak saudara, identitas bahasa itu luar biasa. Misalnya, saya contohkan yang paling sederhana. Ya. Betapa kita ini mempunyai identitas. Dari sisi fisik ya kita. Sama tidak dengan Malaysia, badan kita ini, tubuh kita ini, fisiknya. Sama ya? Malaysia, siapa lagi? Asia Tenggara yang lain relatif sama dengan Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Brunei, dan Asia Tenggara. Kalau kita berkumpul relatif sama secara fisik. Mungkin tingginya berkisar 150 sampai 100 berapa. Kemudian kulitnya sawo matang. Matanya seperti itu. Udah ada relatif sama lah. Ya. Saya contohkan begini misalnya. Suatu saat saudara ya kongko ya maksudnya katakanlah ngopi-ngopi di kafenya Australia. Nah, ngopi kafe Australia. Yang tokonya tentu toko bule ya. Orang yang kulit putih Australia. Mereka akan tebak-tebakan terhadap sebenarnya orang yang baru masuk kantin kita ini atau masuk kafe kita ini dari negara mana.
Anda tetap diam. Ya. Tentu mereka akan susah menebak. Mungkin ada yang menebak dari Brunei. Mungkin ada yang menebak dari Malaysia. Mungkin ada dari Thailand. Mungkin ada dari Filipina. Sehingga susah ditentukan kalau hanya dari sisi fisik. Betul tidak? Betul. Ya. Mereka tahu bahwa kita dari Indonesia ketika kita apa? Berbicara. Ketika kita berbicara. Berarti apa? Identitas kita ketahuan dari sisi bahasa tadi. Maka identitas nasional kita ketahuan sebagai bangsa Indonesia. Gitu. Luar biasanya bahasa kita. Ya. Kita bandingkan sekarang. Ya, sebagai pembanding janganlah Inggrisnya Amerika. Inggrisnya Inggris ya. Misalnya dari Irlandia itu relatif sama, British ya. Inggris, kemudian Irlandia, Australia, New Zealand itu relatif sama logatnya atau dialek. Ya. Nah, suatu saat mereka kan dari sisi fisik kan sama. Rambut pirang, putih, tinggi, dan seterusnya. Gantian, mereka ngopi di kafe kita. Ya. Orang bule tadi. Anda tebak-tebakan, Anda penjaga kafenya. Tebak-tebakan saudara. Dari negara manakah ini? Anda bingung karena dialeknya dialek apa? British. Masuk ke kantin kita. Anda nebak, oh ini dari Inggris. Bukan, ini Australia juga begitu, New Zealand juga begitu. Bahkan sebagian Kanada juga begitu. Ya. Kemudian Irlandia apalagi, ya Inggris Raya itu ya. Sehingga apa? Kita susah menebaknya dari negara mana. Kalau dari sisi fisik. Berarti apa? Identitas bahasanya tidak bisa kita tahu dari negara mana. Kenapa? Begitu banyaknya orang atau negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional atau bahasa negaranya. Maka dari sisi itu kita lebih canggih sebenarnya. Kita lebih mempunyai identitas dibanding mereka. Itu kalau kita lihat dari sisi identitasnya. Dan banyak lagi yang lain. Ya. Nah, itulah kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai bahasa nasional dan bahasa negara tadi. Ya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan saudara tadi, ya, tentunya, misalnya apalagi dikaitkan dengan bagaimana kita harus membiasakan diri untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, salah satunya adalah di dunia pendidikan. Ini pasti. Yang hari ini Anda sebenarnya sudah belajar bagaimana berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Memang pada saat semester 1 belum terlihat betul. Ya, walaupun pada saat Anda di sekolah menengah dulu, sebenarnya pola-pola diskusi seperti ini sudah Anda mulai juga. Tapi mungkin intensitasnya yang kurang. Tapi kalau di perguruan tinggi, ya rata-rata kegiatan diskusi dalam setiap mata kuliah itu hampir dilakukan. Nah, inilah proses pembelajaran kita di dunia pendidikan terutama. Ya. Sangat berbeda orang yang tidak pernah sekolah. Sangat susah untuk menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Ya, apalagi Anda sekarang sudah memasuki jenjang mahasiswa pendidikan tinggi. Maka kemungkinan berbahasa Indonesia yang baik dan benar akan semakin Anda peroleh, akan dapatkan nanti. Ya, pola-pola seperti ini. Misalnya saat ini ya. Misalnya Zainal masih menggunakan waktu dan tempat kami persilahkan. Itu kan tidak boleh ya, betul? Ya, karena waktu tidak ada ya. Ya betul seperti itu ya. Zainal mungkin misalnya kepada saudari siapa nanti langsung saja ya kepada saudari saya persilahkan untuk bertanya. Karena waktu dan tempat itu kepada benda atau kepada apa ya, pokoknya tidak pas lah. Jadi berangsur-angsur yang seperti ini. Jadi Zainal misalnya kepada Pak Ansori saya persilahkan untuk memulai diskusi ini. Jadi langsung saja seperti itu. Jangan ada kata waktu dan tempat. Karena seolah-olah itu mempersilahkan waktu dan mempersilahkan tempat untuk berbicara. Yaitu logikanya. Nah, kita mulai seperti itu ya. Nah, mungkin ke depan Zainal tidak akan lagi menggunakan itu ketika dia jadi moderator. Maka apa? Proses pembelajarannya sudah terjadi. Ke arah perbaikan menggunakan bahasa Indonesia yang benar sudah berlangsung.
Ini Anda baru semester 1. Baru bulan pertama lagi. Bulan berikutnya ada perubahan lagi. Maka posisi belajar bahasa Indonesia di dunia pendidikan itu menjadi lebih baik dibandingkan tempat-tempat yang lain. Ya. Misalnya ada beberapa tadi tetap menggunakan kata kayaknya, itu tidak boleh kayaknya. Apa dalam bahasa Indonesia kayaknya itu? Digantikan kata apa? Sepertinya. Iya, sepertinya. Jadi mulai begitu ya. Kata-kata yang sederhana, hanya satu ya. Kayaknya, ya. Mungkin seperti yang saya katakan tadi, bukan seperti yang atau kayaknya, ya seperti itu mulai dihilangkan. Ya karena ada padanannya. Ada kata bilang seperti yang saya bilang tadi. Seharusnya apa kata bilang diganti dengan apa? Seperti yang saya ucapkan. Ya, ucapkan, saya katakan, saya utarakan, dan seterusnya. Ya masih banyak yang bisa kita. Nah inilah prosesnya luar biasa. Ya, di dunia pendidikan itu menjadi proses pembelajaran bahasa Indonesia yang baik benar, yang paling baik lah. Nah di samping di dunia pendidikan di mana lagi ya dia seperti kegiatan-kegiatan formal lain. Ya. Apalagi Anda dimulai dengan kegiatan betul tadi di organisasi itu bagus sih. Ya. Biasanya di organisasi itu kita mulai menggunakan bahasa Indonesia ketika kita berbicara di forum-forum antar mahasiswa. Maka keterampilan berbicara kita itu semakin dilatih. Ingat saudara, bahwa bahasa itu adalah keterampilan. Ya, bahasa itu adalah keterampilan. Kalau terampil berarti apa? Supaya terampil. Membiasakan diri untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Iya, berarti apakah kalau misalnya Anda terampil jadi montir, misalnya Anda terampil memperbaiki komputer, berarti apa? Anda terus-menerus berlatih untuk berbaiki. Begitupun dengan bahasa. Jadi tidak apa-apa salah. Namanya belajar. Semakin kita berlatih, maka semakin terampil. Makanya konsep belajar bahasa itu adalah keterampilan. Nah, semakin Anda sering menggunakan bahasa Indonesia dalam forum-forum tertentu, maka semakin lancar Anda berbicara. Ya, ini terlihat ya, saudara. Misalnya, bahkan ada mahasiswa, misalnya dari fakultas teknik atau dari fakultas apapun, yang mata kuliah bahasa Indonesia misalnya kecil ya pada semester 1. Kemudian dia mengulang pada semester 5 atau semester berapa. Dan sudah terlihat kemampuan berbicara. Mengapa? Karena selama ini sudah dilatih pada setiap semester itu dilatih untuk berbicara bahasa Indonesia dalam kegiatan berbagai mata kuliah. Bukan hanya mata kuliah bahasa Indonesia. Mungkin mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, mata kuliah yang berkaitan dengan mata kuliah pokok saudara. Ya. Dan mata-mata kalian yang berkaitan dengan kegiatan perkuliahan. Ya. Nah itu jadi dunia pendidikan. Kemudian ya kegiatan formal yang lain banyak ya, untuk mengasah keterampilan berbahasa saudara. Salah satunya ya tadi organisasi tadi. Baik di organisasi kampus maupun organisasi masyarakat. Ya misalnya organisasi remaja masjid, organisasi Karang Taruna, organisasi kedaerahan. Ya walaupun organisasi kadang-kadang walaupun di organisasi kedaerahan, tapi kalau kita berbicara di daerah lain, maka kita sudah mulai menggunakan bahasa Indonesia. Banyak forum-forum yang bisa membangkitkan atau bisa mengasah kemampuan saudara dalam bahasa Indonesia. Itu ya. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan berkaitan dengan penggunaan bahasa gaul. Terutama di media sosial. Tapi siapa tadi bertanya tadi? Ray, Pak. Nah sekarang, apa penggunaan bahasa gaul di media sosial itu dilarang? Tidak. Tidak. Ya mengapa? Karena bukan situasi formal, bukan diwajibkan. Ya. Dalam undang-undang pun tidak dimasukkan. Misalnya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik benar-benar di Facebook, di Twitter, di Instagram misalnya, atau di media sosial yang lain, kan tidak. Ya. Nah, perlu saudara sadari bahwa bahasa gaul apakah merusak? Kalau menurut saya tidak. Tidak, Pak. Nah, sekarang siapa yang masih menggunakan bahasa gaul?
Yang sekarang Anda di antara berapa 40 orang ini masih Anda menggunakan bahasa gaul? Masih, Pak. Iya. Hah? Masih. Tapi diminusi, Pak. Masih. Nah, Pak. sekarang Masih, Pak. apakah jumlah katanya cukup untuk mendeskripsikan suatu peristiwa? Tidak, Pak. Tidak ya? Berarti apa? Jumlah katanya sangat Terbatas, Pak. Berarti apa? Hanya beberapa kata saja. Coba sebutkan, saudara. Misalnya Anda ingin menceritakan suatu peristiwa atau ingin mendeskripsikan suatu keadaan atau suatu barang, suatu benda. Apakah semuanya bisa menggunakan bahasa gaul? Tidak, Pak. Tidak. Hanya beberapa saja. Kosakatanya sangat terbatas. Karena keterbatasan kosakata inilah maka bahasa gaul kalau menurut saya tidak perlu dikhawatirkan akan mampu merusak komunikasi dalam berbahasa Indonesia. Dan yang terpenting apa lagi, saudara? Ya, sifatnya apa? Sifatnya temporer. Apa itu temporer? Sementara. Sementara. Tren saja. Saya yakin ya Anda saat ini tetap menggunakan bahasa gaul, semakin Anda menuju usia tertentu, ya, misalnya semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, atau pada saat Anda menjelang ujian sarjana, maka semakin berkurang Anda menggunakan bahasa gaul. Betul kira-kira? Anda merasakan sekarang Anda sudah mulai mengurangi penggunaan bahasa gaul? Betul, Pak. Betul, Pak. Iya. Mengapa? Ya karena iya, sifatnya sementara dan terbatas kosakatanya. Oleh sebab itu tidak usah khawatir. Sifatnya temporer. Zaman Bapak dulu, tahun 80-an, ada penggunaan bahasa gaul yang sangat populer. Ya. Yang penggabungan, penambahan G dan konsonan di awal bersama-sama ya dengan konsonan di akhir pada kata itu. Misalnya, kalau kata makan, aga kugu, maka kagan, pigi sagang, gogeregeng. Pernah dengar itu? Pernah, Pak. Orang tua saya. Nah, bahkan zaman itu, tahun 80-an itu sangat masif digunakan. Dan bisa dijadikan sebagai salah satu alat komunikasi, sebagai pengganti alat komunikasi bahasa daerah yang lain. Bahkan bahasa Indonesia. Itu pun tidak bertahan, saudara. Mengapa? Ada kelemahan. Tidak hemat. Sifatnya hanya tren saja, temporer sifat. Ketika Bapak dari kampung ya ke Palembang, Bapak merasa tidak gaul kalau tidak menggunakan bahasa ini, maka Bapak belajar. Sugu dagah ngegertigi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Gigi raga, gigi tugu. Laga-laga. Ya, nah itu tahu tidak, saudara? Bisa dijadikan alat komunikasi yang bisa mendeskripsikan suatu peristiwa atau keadaan. Itu pun temporer. Hanya berapa tahun. Akhirnya lenyap, muncul bahasa gaul yang lain. Ya, nah, di sekarang ini apa sekarang? Paling-paling ya penggabungan antara bahasa asing, kemudian bahasa daerah. Ya, hanya begitu saja sifat. Untuk asik-asikan saja. Ya, semakin Anda dewasa, semakin mengurangi penggunaan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam penggunaan kegiatan dalam situasi resmi. Sebagai gambaran, saudara, misalnya, betapa bahasa Indonesia itu mempunyai katakanlah nilai sosial yang tinggi bagi pemakai. Suatu saat Anda naik bis, ada orang setengah baya, kalau setengah baya sekitar umur 40-50 tahun. Satu menggunakan bahasa gaul, ya, dan satu menggunakan bahasa Indonesia. Anda lebih respect dan menghormati orang yang mana? Menggunakan bahasa Indonesia yang baik, Pak. Nah, berarti apa? Ada nilai sosial yang tinggi.
Apalagi kalau digunakan dalam kegiatan yang sifatnya formal, misalnya seminar atau presentasi suatu barang. Ya. Misalnya Anda nanti suatu saat memasarkan suatu barang elektronik, ya, yang bisa misalnya memasarkan alat cuci mobil misalnya, yang tanpa Anda perintah maka akan bisa mencuci sendiri misalnya. Misalnya. Nah, itu tentu orang akan percaya kalau Anda menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan menggunakan bahasa gaul. Siapa tahu nanti Anda mampu membuat alat seperti itu, ya. Nah, itulah mengapa penggunaan bahasa Indonesia dikatakan bahasa Indonesia itu adalah bahasa dalam konteks tinggi. Konteks tinggi itu adalah nilai sosialnya tinggi, status sosialnya tinggi kalau orang menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan menggunakan bahasa yang lain. Ya. Bahkan misalnya ketika ada orang menggunakan campuran antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa yang lain, maka kita ejek. Ya. Kalau memang menggunakan bahasa asing, ya silakan saja menggunakan bahasa asing keseluruhan. Menggunakan bahasa Indonesia saja. Ya. Kalau dicampur-campur kita apa? Cenderung kita kurang respect lah terhadap orang. Ya. Nah, itu nilai-nilainya. Ya. Berikutnya berkaitan dengan apa tadi? Apa tadi pertanyaannya yang belum terjawab? Tentang apa? Aduh, tadi. Tolong diingatkan apa tadi? Yang kira-kira masih belum ini terjawab dari semua pertanyaan yang muncul tadi. Pertanyaan yang tadi yang Heli tadi, Pak. Apa? Yang tentang bagaimana tentang menggunakan bahasa daerah tuh. Kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik tanpa melupakan bahasa daerah, bahasa adat kita. Oh iya, ya. Nah, minggu lalu kan sudah saya jelaskan bahwa ada tiga komponen atau 3 slogan. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ingat minggu lalu? Yang kedua apa? Belum ya diberikan di kelas ini. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tingkatkan kemampuan berbahasa asing. Nomor 3, lestarikan bahasa daerah. Berarti apa? Ketiga slogan ini atau pernyataan ini mempunyai kesetaraan. Ya. Bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu digunakan pada saat apa? Pada saat situasi resmi, ya, di sekolah, di kantor, di tempat-tempat umum yang diperkirakan orang lain tidak mengerti kalau menggunakan bahasa daerah tertentu, ya, maka penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar wajib dilakukan. Ya. Kemudian tingkatkan kemampuan berbahasa asing. Anda harus mengembangkan diri dalam pergaulan internasional, terutama kemampuan berbahasa asing, bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Ya. Bukan hanya bahasa Inggris, bahasa-bahasa yang lain juga. Tingkatkan kemampuan itu. Bahasa Mandarin sekarang sedang top. Ya. Bahasa Arab yang peluang bisa bekerja di Timur Tengah itu terbuka. Dan yang ketiga apa? Lestarikan bahasa daerah. Ketika apa? Ketika Anda memang berkomunikasi atau dalam percakapan sehari-hari. Silakan. Yang diperkirakan apabila orang di sekitar di situ sekitar Anda mengadakan pembicaraan itu orang mengerti. Ya, kalau di Palembang ya bahasa Palembang tidak apa-apa. Yang harus menjelaskan siapa? Ya perantau. Kalau Anda ke Jogja pakai bahasa Jawa di Jogja, yang menyesuaikan siapa? Anda. Kalau Anda ke Bandung menggunakan bahasa Sunda, orang di Bandung, yang menyesuaikan siapa? Yang rantau. Sama dengan ke Palembang. Tidak apa menggunakan bahasa daerah, konteksnya yang perlu Anda paham. Ya.
Dapat dibayangkan saudara kalau dalam keseharian saudara itu menggunakan bahasa Indonesia. Nyaman tidak saudara? Ayo, siapa yang nyaman menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian? Tidak. Iya. Oleh sebab itu diberikan kesempatan tadi, maka dalam Sumpah Pemuda itu disebutkan bahwa kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Mengapa menjunjung tadi? Berarti penggunaan bahasa daerah tetap boleh dilakukan. Berbeda dengan kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia. Maka itu seolah-olah pernyataan itu atau kalimat itu tidak memperbolehkan dalam percakapan sehari-hari menggunakan bahasa daerah. Oleh sebab itu konteksnya sebagai bahasa nasional pemersatu bahasa Indonesia. Ya. Jainal ketika melamar, Jainal orang mana, Nal? Orang Pagar Alam, Pak. Oh, orang Pagar Alam lagi. Pacarnya orang Jawa ya? Tidak, Kati. Oh, Kati. Oh, Sunda ya berarti. Iya, kenapa menggunakan bahasa Pagar Alam? Rika Bagalok ngaku. Aku tidak berdua ngeduit. Aku modal aku cuma cinta. Apakah seperti itu ketika melamar orang Sunda? Kan tidak. Ya. Menggunakan bahasa Indonesia. Itu ya, Jainal. Tuh, betapa luar biasanya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang mungkin kita selama ini menganggap remeh, ya. Tapi nilai politis dan nilai nasionalisme bahasa itu luar biasa kalau kita. Oleh sebab itu, saudara, dari TK sampai perguruan tinggi mata kuliah ini tetap ada. Nah, salah satunya adalah penanaman sebenarnya, penanaman kecintaan terhadap negara. Oleh sebab itu masuk dalam mata kuliah pengembangan kepribadian MPK. Pengembangan kepribadian apa kalau dalam bahasa Indonesia? Pengembangan kepribadian dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan santun. Ketika bertemu dengan orang yang lebih tua bagaimana? Mungkin kalau di Barat ketika menyapa orang tua ya biasa saja. Bahkan ada yang menyapa orang tuanya dengan nama ya. Kalau tidak salah. Ya tidak apa-apa tetap sopan kalau di sana. Kalau kita, cobalah kamu. Jainal, siapa nama bapak? Subian. Subian. Iya. Yan. Aku besok nak ke Palembang Yan. Minta duit Yan. Ental kenyudi ruang dikat. Oh. Nah, ya konteksnya tadi ya. Ya, hal seperti itu ya. Apa kita tetap bangga terhadap bahasa kita. Yuk, cukup saya rasa. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Masih ada waktu sekitar 7 menit lagi. Silakan. Boleh saya menambahkan, Pak? Boleh, sangat boleh. Jadi yang dapat disimpulkan dari pembelajaran hari ini, kita wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi tidak melupakan sopan santun ya Pak dalam menggunakan bahasa. Iya, ini ya, pasti Pak. Itu. Ya. Tentu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam konteks, dalam situasi dan kondisi tertentu. Dalam pembelajaran seperti ini menggunakan bahasa Indonesia. Ketika di kantor menghadap dosen menggunakan bahasa Indonesia. Ketika Anda menginformasikan sesuatu lewat WA menggunakan bahasa Indonesia kepada dosen. Termasuk di WA grup kita ini. Ya.
dimulai hal-hal seperti itu. Ya. Nah, oleh sebab itu untuk supaya Anda lebih terampil, maka Anda harus mengembangkan diri di berbagai forum, terutama di forum organisasi kemahasiswaan dan sebagainya. Itu ya. Masih ada lagi terakhir? Tuh siapa ini lupa sih. Ayo, masih ada? Kalau tidak ada ditutup. Setuju ditutup? Cukup? Sepertinya cukup, Pak. Ya, cukup. Ya, baiklah, saudara. Terima kasih atas pertemuan kita kali ini, walaupun melalui Zoom atau kegiatan kuliah daring. Sampai berjumpa Senin depan untuk kelompok berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.